Akhirnya disinilah kita melihat sebuah pola yang menarik dalam politik modern. Tuduhan bisa lahir dari emosi. Tuduhan bisa lahir dari kebencian politik. Tuduhan bisa lahir dari persaingan kekuasaan. Jadi tuduhan itu tidak muncul karena memang terbukti, tapi karena kebencian, karena persaingan, karena kemarahan. Sementara di saat pandemi, ketika vaksin akhirnya yang kritis menyuruh biar Pak Jokowi dulu yang vaksin. Beliau yang paling pertama vaksin. Setelah vaksin pertama juga dituduh lagi itu mungkin saja vaksinnya berbeda. Aneh. Dan pengorbanan seperti itu tidak dilihat oleh para pembenci itu, para penfitnah itu. Padahal banyak dari kalangan mereka yang sangat agamis di luarnya. Kalau di dalam, ketika di dalam orang agamis tidak akan berlaku begitu. Di negeri ini seringkali sebuah tuduhan bisa berlari jauh lebih cepat daripada kebenaran. Satu kabar dilemparkan, 1000 orang membagikan, 1.000.000 orang mempercayainya. Lalu seseorang diadili bukan di ruang pengadilan, tetapi di ruang prasangka. Namun pengalaman selalu mempunyai cara yang tenang untuk menguji semuanya. Dan hari ini mari kita melihat satu nama yang selama 10 tahun ini bahkan berlanjut sampai sekarang menjadi sasaran berbagai tuduhan yang paling keras dalam politik Indonesia. Namanya Joko Widodo, seorang presiden yang dituduh macam-macam, korupsi, dinasti politik, pengkhianatan negara, manipulasi pemilu, hingga menjadi ante asing. Apalagi banyak lagi. Dan tuduhan itu bergema kemana-mana. Tetapi pertanyaan yang paling sederhana justru jarang diajukan. Dari semua tuduhan itu, mana yang benar-benar terbukti? Mari kita gunakan satu hal yang sering hilang di tengah hiruk-pikuk politik, yaitu akal sehat. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada satu hal yang menarik jika kita melihat perjalanan politik seorang Joko Widodo. Selama 10 tahun memimpin negeri ini, rasanya hampir semua jenis tuduhan pernah diarahkan kepadanya. Dari tuduhan ringan sampai kepada yang sangat keji. Dari isu korupsi, dinasti politik, pengkhianatan negara, manipulasi pemilu, sampai tuduhan menjadi ante asing. Seolah tidak ada lagi tuduhan yang belum pernah dilemparkan kepadanya. Namun, mari kita berhenti sejenak. Bertanya dengan jujur kepada akal sehat kita. Dari sekian banyak tuduhan itu, mana yang benar-benar terbukti di pengadilan? Mari kita ingat kembali. Ketika pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan, tol Trans Jawa, pelabuhan, bandara, hingga proyek ibu kota Nusantara. Muncul tuduhan bahwa semua itu syarat korupsi dan dana gelap. Isu itu bergema di media sosial, ditulis berulang-ulang, diyakini sebagian orang. Namun ketika lembaga negara bekerja hingga audit keuangan negara, tidak pernah ada bukti yang menyeret Presiden Jokowi ke perkara hukum. Laporan keuangan negara berkali-kali justru dinyatakan wajar. Lalu muncul tuduhan lain, dinasti politik. Ketika anak-anaknya masuk ke dunia politik, yang juga biasa anak-anak orang lain juga masuk ke dunia politik, tapi berbeda ketika anak-anak Pak Jokowi masuk ke dalam politik.
sebagian orang langsung berteriak bahwa demokrasi telah dirusak. Dan anehnya, yang banyak berteriak itu juga adalah orang-orang yang mengamalkan dinasti politik di dalam partainya. Sementara anak Pak Jokowi tidak ada dinasti politik. Namun lagi-lagi ketika diuji oleh aturan konstitusi, oleh pengawasan pemilu, oleh Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, tidak ditemukan pelanggaran hukum yang bisa menjatuhkan tuduhan itu. Proses pemilu tetap berjalan melalui pemilihan rakyat. Dan tidak berhenti di situ. Isu hak asasi manusia juga berkali-kali diarahkan. Tuduhan berat beredar luas di ruang publik dan media sosial. Namun setelah penyelidikan berbagai lembaga, tidak pernah ada dakwaan hukum yang membawa Pak Jokowi ke meja hijau. Bahkan masa pandemi, tuduhan yang lebih liar lagi muncul. Ada yang mengatakan pemerintah merekayasa angka kematian. Ada pula yang menuduh presiden menjual negara kepada pihak asing. Sementara di saat pandemi, ketika vaksin akhirnya yang kritis menyuruh biar Pak Jokowi dulu yang vaksin. Beliau yang paling pertama vaksin. Setelah vaksin pertama juga dituduh lagi itu mungkin saja vaksinnya berbeda. Aneh. Dan pengorbanan seperti itu tidak dilihat oleh para pembenci itu, para penfitnah itu. Padahal banyak dari kalangan mereka yang sangat agamis di luarnya. Kalau di dalam, ketika di dalam orang agamis tidak akan berlaku begitu. Dan semua isu-isu itu viral karena mereka memang kompak seperti peluru kendali yang tidak habis-habis ketika menarasikan sesuatu. Entahlah bagaimana caranya, mungkin memang ada yang membayarnya, tidak tahu saya. Dan isu-isu itu viral, berputar di media sosial, diyakini oleh sebagian orang. Ingat, sebagian orang itu yang pasti intelektualnya rendah. Kenapa saya bilang rendah? Ini sangat mudah diketahui oleh siapapun yang berintelektual sedang. Ketika berkali-kali fitnahan, datang lagi fitnahan selanjutnya, itu artinya memang orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi tidak menemukan celah, jadi selalu dicari celah agar termakan oleh masyarakat. Masa bisa semua hal dituduhkan? Semua hal. Nah, ketika orang yang memang melakukan kesalahan, ketika dituduh melakukan satu hal, biasanya akan langsung terbukti. Ini karena tidak terbukti, cari lagi, dan begitu seterusnya. Bagi yang bernalar sehat, pasti timbul pertanyaan. Setelah tidak terbukti, kenapa harus muncul lagi yang baru, dan muncul lagi yang baru? Itu artinya memang ada yang mengatur semuanya. Memang ada yang menginginkan semuanya. Dan siapa itu? Yang jelas orang-orang yang dulu sebelum Pak Jokowi menjabat, dia penuh kenyamanan pada negara ini. Mungkin dia sangat mudah menikmati kekayaan negara ini. Datang Pak Jokowi dipintas semua itu. Ya, begitulah. Ketika semua tuduhan itu diuji, tidak ada faktanya. Semuanya runtuh satu persatu. Tapi masyarakat yang selalu termakan oleh isu-isu itu, ketika muncul isu baru, langsung pula ditelan mentah-mentah sama dia. Apakah dia tidak berpikir? Dalam bahasa Al-Quran ada begitu tuh. Apakah tidak berpikir? Akhirnya disinilah kita melihat sebuah pola yang menarik dalam politik modern. Tuduhan bisa lahir dari emosi. Tuduhan bisa lahir dari kebencian politik. Tuduhan bisa lahir dari persaingan kekuasaan. Jadi tuduhan itu tidak muncul karena memang terbukti, tapi karena kebencian, karena persaingan, karena kemarahan. Apa tidak ada yang bisa mencerna? Dan itulah sebabnya karena kebenaran selalu memerlukan bukti. Ketika tuduhan yang memang tidak ada buktinya, asal melempar saja tentu akan rontok. Dan selama 2 kali pemilihan presiden, ratusan gugatan politik, pengawasan nasional hingga internasional, tidak ada satupun putusan hukum yang menyatakan Joko Widodo
dalam tuduhan-tuduhan besar itu. Tuduhan kriminal yang paling keji dan tanpa bukti yang pada akhirnya akan menjadi cerita yang runtuh oleh fakta. Mungkin inilah pelajaran yang paling penting buat kita semua di era banjir informasi pada saat ini, bahwa tidak setiap tuduhan adalah kebenaran dan tidak suara yang paling keras itu adalah fakta. Karena pada akhirnya pengalaman tidak ditulis dengan kebencian, tetapi oleh bukti. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika fitnah menjadi senjata, maka kesabaranlah menjadi perisainya. Jika tuduhan dilemparkan tanpa bukti nyata, maka waktu yang akan menjadi hakimnya. Orang bijak menimbang kabar dengan akal, bukan dengan kebencian yang kekal. Karena pengalaman tidak pernah tunduk dengan teriakan. Pengalaman hanya tunduk pada kebenaran. Dan bila fakta telah berbicara, maka yang tersisa hanyalah dua pilihan manusia. Belajar dari kebenaran atau tetap hidup dalam prasangka. Saya Beni Budaya.